Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Insyaallah mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Namun teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita mulai pelajaran kita dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baiklah teman-teman semua, mari kita memasuki materi pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Al-Quran Hadis, bab ke-6 tentang salat berjamaah. Siapa di antara teman-teman yang rajin sholat berjamaahnya? Alhamdulillah, Bapak yakin teman-teman semua, terutama bagi yang laki-lakinya, pasti melaksanakan sholat 5 waktunya dalam keadaan berjamaah. Baik berjamaahnya teman-teman laksanakan di rumah bersama-sama dengan ayah, bunda, dan saudara serta saudarinya. Dan terutama lagi, alhamdulillah, kalau seandainya teman-teman melaksanakan sholat berjamaahnya di masjid maupun di mushola terdekatnya. Nah, baik, alhamdulillah, semoga ibadah sholat kita yang kita laksanakan dengan berjamaah senantiasa kita bisa istiqamah di dalamnya dan selalu kita rajin mengerjakannya. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, kita lanjutkan materi kita, pelajaran kita pada mata pelajaran Al-Quran Hadis hari ini. Kita akan membahas tentang hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Baiklah teman-teman, Bapak ingin mengajak kepada teman-teman semua, mari kita baca bersama-sama lafaz hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bisab'in wa ishrina darajatan. Baik, kita ulang.
salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bisab'in wa ishrina darajatan. Sekali lagi, salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi bisab'in wa ishrina darajatan. Alhamdulillah. Baik. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu apa artinya, arti dari hadis tentang keutamaan sholat berjamaah yang baru saja kita baca bersama-sama? Ya. Oke. Mari kita baca bersama-sama juga arti dari hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Oke, teman-teman semua perhatikan dan dengarkan dengan baik. Artinya, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan pahala 27 derajat. Sekali lagi, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan pahala 27 derajat. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, teman-teman yang selama ini melaksanakan sholat fardunya secara berjamaah, maka teman-teman diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang begitu besar dan banyak. Berapa pahala yang Allah berikan kepada teman-teman yang selalu rajin melaksanakan sholat berjamaah? Sebanyak 27 derajat. Berbeda dengan orang-orang yang melaksanakan sholat fardu secara sendiri. Maka kita sudah dapat memahami dan mengerti perbedaan antara orang yang sholat fardunya sendiri-sendiri dan orang yang sholat fardunya dilaksanakan dengan berjamaah. Maka sudah tentu perbedaannya adalah orang yang melaksanakan sholat fardu secara berjamaah akan mendapatkan pahala yang besar dan banyak dari Allah, yaitu adalah 27 derajat. Berbeda dengan orang yang melaksanakan sholat fardunya sendiri. Nah, setelah teman-teman mengetahui dan mengerti serta memahami tentang keutamaan sholat berjamaah, maka teman-teman lebih memilih yang mana? Lebih memilih sholat sendiri-sendiri atau sholat berjamaah? Mau berjamaahnya bersama keluarga, ayah, bunda, dan saudara serta saudarinya di rumah, dan sholat berjamaahnya di masjid atau di musholla yang dekat dengan rumahnya. Sudah tentu teman-teman pasti akan memilih sholat berjamaah di masjid atau di musholla. Akan tetapi ya teman-teman semua, di saat pandemik virus corona sekarang ini, mungkin tidak semua di antara teman-teman yang dapat izin atau diizinkan oleh ayah dan bundanya untuk melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid atau di musholla. Tentunya dengan alasan demi menjaga diri kita daripada tertular atau menularkan virus yang namanya virus corona. Nah, maka dari itu, kalau seandainya memang kita tidak bisa sholat berjamaah di masjid atau di musholla, alangkah baiknya kita mengajak ayah, bunda, kakak atau adik kita
untuk bersama-sama melaksanakan sholat fardu berjamaah di rumah. Alhamdulillah, insya Allah Allah akan memberikan pahala yang besar dan banyak kepada kita selama kita mau melaksanakan sholat 5 waktu, sholat fardunya secara berjamaah. Alhamdulillah. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita. Hikmah atau manfaat sholat berjamaah di antaranya. Yang pertama, hikmah atau manfaat sholat berjamaah, maka kita bisa bersilaturahmi dengan tetangga atau teman, bahkan dengan siapa saja. Yang kedua, hikmah atau manfaat sholat berjamaah, bisa kita bertukar pikiran atau berpendapat dengan tetangga dan teman. Saling bertukar pikiran, saling bertukar pendapat kepada tetangga dan teman. Yang ketiga, hikmah dan manfaat sholat berjamaah yang kita lakukan, yaitu adalah kita bisa memecahkan persoalan yang terjadi di antara sesama jamaah. Yang keempat, hikmah atau manfaat sholat berjamaah, maka kita bisa mengetahui keadaan tetangga dan teman kita. Yang kelima, hikmah atau manfaat sholat berjamaah yang akan kita dapatkan, yaitu adalah dapat menumbuhkan jiwa sosial dan rasa kebersamaan. Yang keenam, hikmah atau manfaat sholat berjamaah yang akan kita dapatkan, yaitu adalah dapat menambah erat rasa persaudaraan. Yang ketujuh, hikmah atau manfaat sholat berjamaah yaitu adalah menumbuhkan rasa kasih sayang dan tolong menolong kepada sesama, terutama sesama kaum muslimin dan muslimat. Yang kedelapan, hikmah atau manfaat sholat berjamaah yaitu adalah diantaranya dapat meningkatkan kedisiplinan. Karena selama kita melaksanakan sholat berjamaah terutama di masjid, maka di setiap kali masuk waktu sholat 5 waktu yang dikumandangkan melalui adzan di masjid, maka kita akan selalu standby dan selalu mengerjakan sholat di awal waktu. Dan yang kesembilan, hikmah atau manfaat sholat berjamaah yaitu adalah menumbuhkan rasa persamaan, tidak membedakan antara kaya dan miskin. Mau dia orang kaya ataupun dia orang miskin, ketika kita datang dari rumah, berangkat dari rumah menuju masjid, maka tidak ada lagi yang namanya dia orang kaya, dia orang miskin. Karena ketika kita bersama-sama berada di dalam rumahnya Allah, yaitu masjid, maka kita derajatnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, sama-sama melaksanakan kewajiban, sama-sama hamba Allah yang selalu taat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-10, yang terakhir, yaitu adalah hikmah atau manfaat sholat berjamaah yang akan kita dapatkan akan memberikan kepada kita, akan menjadi sebab diampuni dosa manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita selalu istiqamah, selalu konsisten, tetap dalam ketaatan kepada Allah, takwa kepada Allah, taat kepada Allah, mematuhi perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka selama itu juga Allah akan memberikan ampunannya kepada kita hamba-hambanya. Baiklah teman-teman, akhirnya berakhir daripada materi kita pada hari ini di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Baiklah, pesan Bapak, teman-teman tetap jaga kesehatan,
jaga kebersihan, makan yang teratur, dan ingat sebagaimana pelajaran yang kita pelajari pada hari ini, jaga sholatnya, laksanakan di awal waktu, dan usahakan kerjakan sholat fardu 5 waktunya dengan berjamaah. Mudah-mudahan pandemi corona ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu kembali di sekolah kita yang kita rindukan. Baiklah, Bapak akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mari bersama-sama kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.